Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Interaktif. Hai balikan kan, kesempatan hari ini kita akan sharing seputar topik antisipasi musim kemarau dan karhutla di Buleleng. Telah hadir dua narasumber di studio Pro 1, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, Bapak Imade Subur SH. Selamat pagi, Pak Pagi, Kadis. swastiastu, rahayu. Rahajang Galungan Lan Kuningan niki dumugi statekena rahayu sareng keluarga. Bagaimana Bapak, sehat walafiat? Sehat. Pagi ini? Astokare. Pagi ini kita memperingati HUT Provinsi Bali dan juga HUT Pramuka yang ke-62. Oke, bagaimana aktivitasnya Pak Subur sedari pagi? Dari pagi kita selalu persiapan terkait dengan kegiatan kita di Damkar kesiagaan ya. Kita harus menyimak fenomena alam saat ini dengan cuaca yang begitu panas, ekstrim. Kita selalu siaga. Oke, luar biasa. Itu memang tanggung jawab moral ya Pak ya. Di samping Pak Kadis, kita juga bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP. Swastiastu, selamat pagi Pak Kalaksa. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ayu dan selamat pagi kepada seluruh pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada. Bagaimana semangatnya luar biasa sedari pagi aktivitasnya Bapak? Sukare, selamat, sehat dan semangat terus Mbak. Ya, tidak lupa kami mengucapkan Pak ya, selamat Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Semoga sehat selalu beserta keluarga tercinta. Ini dalam rangka HUT Provinsi dan juga HUT Pramuka, bagaimana aktivitasnya Bapak? Apakah tertunda atau mungkin meninggalkan dulu? Nah, terkait dengan kegiatan hari ini Senin memang banyak, tapi kita sudah di jadwal waktunya sudah semua bisa diikuti. Oke, semua sudah terminit sedemikian rupa Pak ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita akan sharing seputar antisipasi musim kemarau dan karhutla di Buleleng. Karena ini sesuai rilis BMKG Bali ya Pak ya, dan khususnya Buleleng ini diprediksi musim kemarau itu akan lebih kering ya dari tahun-tahun sebelumnya pada bulan Juli kemarin sampai dengan September 2023. Ini berpotensi El Nino ya namanya Pak ya. Ini fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML itu di atas kondisi normalnya begitu ya. Jadi SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah sekitarnya. Dampaknya ini Buleleng rawan kekeringan dan juga rawan kebakaran, begitu ya Pak? Oke, silakan Bapak, sejauh mana perkembangannya terkait dengan potensi rawan kekeringan dan juga kebakaran tersebut? Silakan yang pertama Pak Subur. Baik, terima kasih pemirsa Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Jadi terkait dengan fenomena ya, dengan adanya perubahan iklim, jadi El Nino, jadi di situ ada perubahan SNL naik jadi normal, yang dari normal dulu ya, sehingga menyebabkan suhu udara kita, kemudian curah hujan juga tidak ada, jadi panas sekali gitu. Nah, oleh karena demikian kami sesuai dengan tusi kami di Dinas Pemadam Kebakaran ya, kami mencoba memapping potensi-potensi kebakaran terkait lahan dan sebagainya, karena terus terang aja dari bulan Agustus kejadian kebakaran di Buleleng dari jumlah 11 kejadian 7 kebakaran lahan. Sudah 7 kebakaran lahan ya Pak? Jadi 7 kebakaran lahan ini sudah barang tentu ada. Kalau di hutan saya rasa nggak ada, karena hutan itu kita 2 tahun yang lalu sudah berikan izin kepada desa untuk mengelola menjadi hutan desa. Jadi tanggung jawabnya adalah pemerintah desa. Jadi kebanyakan lahan yang terjadi ini karena pertama karena bakar sampah dan sebagainya. Di samping juga kalau di Buleleng dengan topografi kita yang walaupun tidak ada perubahan, hasilnya perubahan fenomena alam yang saat ini terjadi, dulu-dulu juga sering kejadian kalau di bulan Agustus, September sampai Oktober. Nah, sudah barang tentu kita di Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengurangi dampak risiko yang lebih parah. Jadi kita dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng yang 1/4 luas Pulau Bali, sudah barang tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Jadi rentan jarak jauhnya, kemudian sarana prasarana dan sebagainya, karena kami mempunyai SPM itu standar pelayanan minimal apabila terjadi kebakaran itu 15 menit harus sudah nyampe di tempat kejadian.
Nah, oleh karena demikian, apa strategi-strategi yang kita harus lakukan? Maka kita harus membentuk yang disebut dengan relawan di tiap desa. Jadi kalau ada kebakaran yang kecil-kecil, jadi relawan di desa sudah dapat melakukan penanganan. Kemudian bagaimana informasi cepat terjangkau dalam rangka kegiatan inspeksi, satu misal, memantau daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran. Kita juga sudah membuat kapos-kapos di masing kecamatan. Jadi di masing-masing kecamatan kita sudah tetapkan petugas personil dulu berjumlah 3 orang. Apa yang harus dilakukan? Mendata, ya. Kemudian kita lakukan kegiatan inspeksi. Jadi selalu dia tatkala dengan satu misal ada tumpukan sampah, ya kita melarang jangan bakar sampah. Nah, yang jadi permasalahan, ya Astungkari juga kita dengan 15 menit sampai di tempat kejuduan dengan kerjasama dengan relawan. Astungkari kejadian-kejadian yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa. Jadi korban materi juga dapat kita tekan. Nah, ini penting. Jadi kita ingin mengajak juga kepada pemerintah, dunia usaha. Jadi pemerintah itu pemerintah desa. Jadi desa ini kan kewajibannya sudah diberikan dana, alokasi dana desa dan sebagainya. Di situ juga ada penanganan darurat apabila terjadi bencana. Kemudian dunia usaha. Kadang-kadang kan ini perusahaan ini jarang peduli dia, sehingga kita ajak melalui kerjasama. Jadi kita bentuk relawannya di sana karena tanggung jawab terkait dengan kejadian kebakaran pada perusahaan dia itu menjadi tanggung jawab dia. Jadi kita sudah membuat skema bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran dunia usaha, bagaimana peran pemerintah, desa, kemudian desa adat dan sebagainya. Barangkali perlu sebuah regulasi yang dibuat nanti berupa awig-awig lah. Jadi awig-awig ini berarti belum terbuat sampai saat ini ya Pak? Ya, jadi Bapak Gubernur Bali dengan kebijakan sekarang adalah Nangun Sakartilogo Bali. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, alam dan sekitarnya. Karena dari tatkala kita memperhatikan alam dan lingkungan, maka alam dan lingkungan juga memberikan kehidupan bagi kita. Jadi tidak boleh sembarang buang sampah, membakar. Membakar sih boleh tapi ditunggu gitu. Nah, ini dari 7 kejadian lahan yang terjadi sudah barang tentu ini biasanya akibat kelalaian. Dari faktor jadi manusia bukan karena ya. alam langsung keluar api, tidak. Jadi satu kelalaian orang membakar sampah, setelah dibakar ditinggal. Setelah ditinggal ya kena angin, akhirnya terjadilah api membesar. Ya, itu jadi lahan di mana saja ya Pak Kadis? Ini lahan yang terjadi di Singaraja ada 2, kemudian di TJ Kule, di Kubu Tambahan, yang lain belum. Jadi tetap kita inspeksi. Jadi petugas-petugas yang ada di kecamatan itu sudah melakukan kegiatan daerah-daerah pemantauan. Yang sering terjadi di TJ Kule itu pohon bambu. Jadi di bawah daunnya kering, kemudian pohon bambu itu bergesekan dengan pohon yang kering. Maka dia akan menetes ya api, percikan api. Nah itu kadang-kadang terjadilah kebakaran. Ya, di daerah tersebut memang kerap kali terjadi atau memang kurang edukasinya masyarakat? Kerap terjadi kali karena lahannya kan jauh dengan pemukiman. Jadi kalau hitung-hitung kita berdampak risiko dengan kehidupan masyarakat sih kurang. Cuman apabila itu kita biarkan akan berdampak risiko lebih besar. Nah, oleh karena demikian kita selalu antisipasi mana sih pohon-pohon bambu yang ada pohon kayu. Tapi kalau pohon bambu aja dengan bambu enggak. Jadi biasanya pohon bambu kalau zaman dulu orang buat api itu kan jadi cari bambu, digosok, digesek sampai panas dia keluar asap. Kemudian bibit-bibit api, nah inilah kena angin kemudian jatuh kepada daun bambu yang kering. Ini menyebabkan terjadi kebakaran di pohon bambu itu. Jadi saya rasa kalau panas saat ini bagi saya semua kelalaian manusia. Jadi kita harapkan ke pemirsa Persatuan, kemudian seluruh masyarakat Buleleng dimanapun berada saat ini yang bakar-bakar, ya jangan bakar-bakaran lah gitu. Kalau bisa jangan bakar-bakaran. Ya, jangan bakar-bakaran bila perlu. Kalau ada sampah ditimbun kan cukup ya ditimbun. Apalagi yang organik sifatnya kan, kalau plastik ya kumpulin lah plastiknya. Dikumpulin, dijual, dibawa ke LH kan jadi duit gitu. Nah ini kadang-kadang masyarakat kurang peduli. Belum lagi kami antisipasi juga sering kejadian itu kan di tempat-tempat pembuangan sampah, seperti di Sawan, kemudian di tempat pembuangan sampah TH Kubu Tambahan.
ini sering, dan kami juga selalu untuk memperhatikan, kami inspeksi kira daerah-daerah, jangan sampai orang yang bukan yang di situ membakar, orang lain membakar, apinya terbawa ke situ karena ada angin. Saya rasa demikian ya pola-pola yang kita lakukan, bagaimana kita ingin mengajak seluruh masyarakat Buleleng, ayo antisipasi dampak risiko daripada kebakaran. Iya, sebenarnya peran dari Damkar sendiri sudah maksimal Sudah. Pak ya, ditempatkan di masing-masing wilayah atau desa tersebut jikalau memang tiba-tiba ada kebakaran. Ya. Kalau Karhutla sendiri Bapak, sejauh mana perkembangannya di Kalau Buleleng? ya kebakaran hutan, saya rasa sih belum terjadi ya. Yang terjadi di Bukit Korsi aja di Pemutaran. Yang beberapa hari lalu ya Pak? Ya, itu bulan Juli. Ya, di bulan Juli, kalau nggak salah itu tanggal 11, saya ingat itu beli. Jadi saya memantau ke sana. Jadi di situ karena dulu tuh bekas ya lahan, karena itu juga bagian daripada kewenangan desa Pemutaran, karena izinnya sudah kita terbitkan dulu bahwa seluruh hutan yang ada di Buleleng ini itu kan menjadi hutan desa. Jadi kita harapkan hutan lestari masyarakat sejahtera itu dibagi per kelompok atau mungkin per orang yang nggak punya lahan sekarang ya, sudah berbahagia dia bisa pelihara ternak kambing, sapi karena cari rumputnya di hutan. Kalau dulu kan dilarang. Nah, harapan kita bagaimana menjaga ekosistem kelestarian hutan yang terjadi. Sehingga kita mencoba dengan waktu kami di Kadis PMD mencoba, karena ini potensi pendapatan juga ya, pendapatan bagi desa, kemudian untuk masyarakat yang nggak punya lahan supaya bisa bekerja, punya lahan, kita cobalah mengajukan izin ke kehutanan. Jadi kehutanan pusat, izinnya sudah keluar semua. Nah, ini menjadi tanggung jawab dia. Jadi teknik-teknik tentang bagaimana penanganan lahan itu berbeda dengan kebakaran yang terjadi di rumah. Itu biasanya kalau di hutan itu pakai dahan, ya, terus dipukul-pukul, digebuk supaya hancur dia. Kemudian kedua adalah kita buat sekat pemotong. Jadi mungkin dengan cangkul, dengan tanah huruf yang daerah kita isolasi dia, sehingga api itu apabila terjadi karena pengaruh angin dan sebagainya tidak melober ke tempat lain. Jadi kita ada penanganan yang disebut dengan konvensional tradisional, memanfaatkan potensi yang ada di situ. Saya rasa demikian Mbak Ayu. Oke, saya ke Pak Kalaksa Bapak ya. Tadi juga sudah disampaikan terkait bagaimana prediksi musim kemarau ini yang akan lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya pada bulan Juli sampai dengan September 2023 oleh Bapak Kadis. Dan ini dari BPBD sendiri Bapak, apakah sudah terdeteksi begitu ya daerah-daerah ataupun desa-desa di wilayah yang ada di Kabupaten Buleleng yang rawan kekeringan dan juga rawan kebakaran dari BPBD sendiri? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Ayu ya, terkait dengan musim kemarau ya. Kalau kita di Bali umumnya dan Buleleng memang di bulan Mei kita sudah memasuki musim kemarau ya. Musim kemarau ini udah biasa karena kita kan 2 musim, habis musim hujan, musim kemarau ya, musim kemarau. Dan sesuai dengan prediksi atau perakiraan dari BMKG, musim kemarau kita di tahun 2023 ini puncaknya di bulan Agustus September ini, puncak musim kemarau di 2023. Nah, yang berbeda di kemarau di tahun 2023 ini sesuai dengan rilis dari BMKG, diprediksi berpotensi kemarau panjang dan lebih panas. Nah, ini diakibatkan oleh ada potensi El Nino, yaitu meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik sana. Tetapi sampai sejauh ini kita di Buleleng juga belum terlalu terkena pengaruh dari El Nino itu, karena sampai hari ini kan cuaca masih ya normal-normal saja kan, walaupun memang ada beberapa yang mengeluh ya suhunya cukup panas ini kan, agak panas di siang hari kan, ini memang ada peningkatan suhu sedikit. Nah, terkait dengan musim kemarau di 2023 ini, kalau kita di wilayah Buleleng, kita di Buleleng sesuai dengan potensi potensi yang kita miliki, desa-desa yang mengalami potensi kemarau atau kekeringan sesuai dengan dokumen KRB kita, dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Buleleng yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati ya.
untuk tahun 2022-2026 kita di Buleleng memiliki 28 desa berpotensi mengalami kekeringan, tetapi ini belum terjadi, hanya baru potensi ya. Hanya baru potensi ya Pak ya. Tapi saat sesuai ini dengan belum terjadi kajian, gitu. belum. Sesuai dengan kajian ada 28 desa yang ada di wilayah Buleleng yang berpotensi kekeringan ya. Di 28 desa itu tersebar di 8 kecamatan, 8 kecamatan. Nah, ini yang kita laksanakan pengamatan, pendataan termasuk kita sandingkan dengan data kejadian tahun-tahun sebelumnya. Tapi sampai dengan hari ini belum ada laporan terkait dengan kekurangan air bersih ataupun juga terjadi kebakaran hutan, termasuk juga kebakaran karena kita di Buleleng kan hampir 56.186 hektar kita punya lahan ya, yang tersebar ada di Kecamatan Grogak, ada di Kecamatan Banjar, juga ada di Tijekulo, tadi disampaikan oleh Pak Kadis Damkar. Karena saat ini kewenangan pengelolaan hutan itu sudah diserahkan kewenangannya ke desa. Nah, ini kan artinya desa bersama relawan-relawan di desa bertanggung jawab bagaimana menjaga hutan ini supaya bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, sehingga juga desa mempunyai kewajiban mengamankan, sehingga dari desa maupun juga difasilitasi dari UPT KPH Bali Utara, dari TNBB, Damkar, kami juga bagaimana mendorong relawan masyarakat peduli api MPA ini yang sudah terbentuk di beberapa desa yang berbatasan dengan hutan untuk bisa juga memberikan edukasi sosialisasi apabila beraktivitas ke dalam hutan atau di sekitar kawasan hutan supaya lebih hati-hati seperti tadi, karena saat ini sudah cuacanya panas, kalau membakar mungkin di lahan pertanian atau membakar sampah supaya diawasi sehingga tidak menimbulkan kebakaran hutan, atau pada saat mencari rumput atau mencari madu ke dalam hutan, kalau apabila gininya merokok ya jangan membuang puntungan rokok sembarangan. Nah, itu terkait dengan potensi. Terus yang selanjutnya terkait dengan kesiapan kita di BPBD kita berfungsi mengkoordinasikan dalam penanggulangan bencana, baik dengan pentahelik dari pemerintah, yang ada dari Damkar, ada TNBB, ada dari instansi vertikal TNI Polri, ada juga dari SAR, PMI. Nah, ini kita koordinasikan, termasuk juga dukungan dari akademisi, dari media, dari dunia usaha, maupun juga bagaimana peran masyarakat itu sendiri supaya juga bisa aktif juga di dalam pencegahan penanggulangan bencana ini. Termasuk juga sarana prasarana yang kita miliki, karena ini terkait dengan musim kemarau kan berpotensi kebakaran. Sudah koordinasi dengan Pak Kadis Damkar, termasuk dengan TNBB, termasuk juga PLTU Curukan Bawang. Kan di sana juga ada mempunyai sarana pemadaman kalau memang dibutuhkan, juga bisa kita koordinasikan untuk bisa kita kerahkan. Termasuk juga untuk apabila kekurangan air bersih kita siapkan mobil tangki untuk mensuplai kebutuhan air bersih apabila ada desa atau warga masyarakat di desa yang berkurang air bersihnya akibat mengecilnya mata air, atau mungkin juga karena saat ini kan dengan adanya spam desa itu kan sudah desa-desa sudah mengelola air bersih. Nah, sampai hari ini juga belum ada laporan terkait dengan kekurangan bersih. Apalagi kita sekarang sudah punya 2 bendungan ya, tapi ini sedang berproses. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan sudah bisa mensuplai kebutuhan air bersih, yaitu yang bendungan Tamblang maupun juga bendungan Citab seperti itu. Ya, berarti dari BPBD juga menempatkan relawan-relawan di masing-masing desa ya Pak? Kalau kita di BPBD karena fungsi koordinasi berbeda dengan di Damkar. Kalau di Damkar kan teknis dia, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ada penempatan petugas di kecamatan-kecamatan. Kalau kami belum, karena kami mengkoordinasikan, kami lebih mendorong bagaimana potensi relawan-relawan, baik itu dengan meningkatkan desa tangguh bencana, SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, maupun juga potensi-potensi stakeholder yang lain seperti SAR, termasuk juga
relawan dari Orari itu kita perankan, kita mengkoordinasikan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kalaksa atas pemaparannya. Tadi sudah dapat dipetakan begitu Pak ya, wilayah yang baru potensi rawan kekeringan gitu ataupun kebakaran lahan gitu ya. Ada 28 desa Pak ya. Yang terdampak kekeringan dan yang rawan kebakaran ada berapa desa Pak? Bisa terdeteksi. Kalau kekeringan, kalau tidak salah 28 ya 28. tadi Pak Kalaksa sampaikan, ataupun mungkin yang kebakaran di atas itu. Di atas 28 desa itu ya Pak ya? Ya. Waduh, luar biasa. Itu bagaimana nanti Pak pengaturannya? Karena masing-masing desa itu kan terbatas Pak ya, pos-pos damkar itu seperti apa? Baik, terima kasih. Dengan tanggung jawab yang begitu berat di damkar. Kalau di damkar itu kan kejadian harus kita berjibaku dengan api. Tapi kalau di Pak Kala di BPBD setelah bencana baru selesai kan. Jadi tetap kami selalu koordinasi terkait dengan bantuan dan sebagainya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kala BPBD, dari pemetaan daerah rawan kering itu 28, kalau kami itu kalau kurang lebih kami dari 129 desa termasuk juga kelurahan 19, itu biasanya kebakaran lahan itu sering terjadi di kota. Kenapa? Karena banyak orang-orang punya lahan itu dibiarkan begitu aja ditinggal. Kan gitu. Mau dimanfaatkan oleh masyarakat desa, termasuk kami Bakti Seragi kemarin mencoba. Daripada ini berpotensi kebakaran, udahlah kita mohon kepada pemiliknya kita jadikan tanaman apakah sayur apa dan sebagainya. Ya terbukti sudah terjadi. Jadi dilakukan, kadang-kadang daripada dibiarkan lahannya itu menjadi ya terbengkalai, tatkala menjadi sekarang musim kemarau ini ya beresikonya siapa yang suruh matiin, kan gitu. Nah ini di kota itu banyak sekali daerah-daerah kaplingan, daerah-daerah lahan yang pemiliknya pada umumnya ada yang di Jakarta, di Denpasar dan sebagainya kan. Kemudian di sebelahnya ada rumah, mungkin ada kandang sapi dan sebagainya kan. Ini juga takut-takut juga. Nah, oleh karena demikian kami dari apa yang disampaikan oleh Pak Kala BPBD, dari daerah yang berisiko itu sudah barang tentu kami juga melakukan kegiatan pemetaan. Jadi daerah-daerah yang berisiko sering kena lahan itu yang sekarang terjadi kan sudah 4 desa, Sangsit, Bile, Bondalem. Nah, karena kami juga punya pemetaan daerah yang berisiko dengan titik-titiknya mana gitu. Jadi kami mengajak relawan. Jadi relawan yang ada di tiap desa berdasarkan SK kepala desa. Jadi kami juga berikan tugas untuk memantau, melaporkan. Pertama informasi dulu. Jadi tatkala informasi ini cepat dilakukan oleh relawan apabila ada kejadian kebakaran lahan, lebih cepat kami tangani. Termasuk Asongkare, Mbak Ayu, kejadian-kejadian kebakaran kalau boleh dikatakan dengan pola yang kita lakukan sekarang, adanya relawan, ada kapos, informasi lebih cepat sehingga penanganan lebih cepat kita lakukan. Jadi boleh dikatakan kalau di kota ini dunia usaha, pemerintah semua kita sudah simulasi latih. Ya Asongkare dengan bekal artinya pencegahan awal dulu dilakukan ya, termasuk mungkin di RRI apabila terjadi konslet listrik dan sebagainya. Jadi nggak usah panik. Maka ada APAR di situ, alat api pendaringan, lakukan pencegahan sebelum kebakaran datang. Nah inilah hal-hal ini dilakukan, termasuk juga yang kebakaran lahan di beberapa desa yang tadi disampaikan dengan kekeringan yang 28 desa. Kalau kami lebih dari 129 termasuk kelurahan kami pada umumnya di kota ini risikonya itu lahan-lahan yang kapling-kaplingan tadi pemiliknya ada di Jakarta, di Surabaya, di Denpasar. Nah ini siapa lagi suruh ngurus. Nah ini nih perlu kesiapan kita sehingga di bulan-bulan ini kami kan selalu siaga. Jadi kami selalu memerintahkan kemudian kapos-kapos yang ada melakukan kegiatan inspeksi awal. Jadi daerah mana yang berpotensi, kemudian tatkala tidak ada rumah, ya udahlah kita aman-aman aja. Yang jadi masalah kan ada lahan kering, di sebelahnya ada rumah, orang yang di sebelahnya itu juga takut, kan gitu. Artinya apa?
harapan kita ke depan mungkin yang pemilik lahan itu daripada kosong begitu, kasihlah tetangga yang sebelahnya untuk ngelola. Apalagi dengan momen sekarang ya, 17 Agustus, ayolah kita tunjukkan kebersamaan kita. Ya kalau dulu ya jiwa, tetes darah, keringet ya untuk kemajuan sebuah daerah, apalagi ngapain ke lahan tidur kok dibiarkan sehingga tidak menghasilkan juga. Nah ini kami mencoba kemarin di Bakti Sraga dengan Pak Mekel sudah bagus. Jadi ada lahan tidur dikelola dengan pola kerjasama dan sebagainya. Terus juga pemiliknya juga nyaman kan, lahannya bagus dan sebagainya. Ini saya rasa mungkin untuk di kota-kota di Buleleng, apabila ada lahan-lahan pemilik, saya mohon dengan sangat ya mungkin kepada ya pemilik lah agar menyerahkan kepada tetangga yang sebelah untuk dapat dikelola sehingga tidak terjadi kebakaran gitu. Kami kadang-kadang sedih, mau siapa yang disalahkan? Mau nyalakan api juga enggak. Tapi yang salahkan tetangga sebelah juga. Orang dia bakar-bakar, ya bakar. Kadang-kadang ini buang puntung rokok. Apalagi Pak Kalak BPBD nyampaikan, kalau di hutan biasanya kan orang musim sekarang cari madu, ya bawa dia api. Ya, kalau dibuang, nah ini kadang-kadang berisiko. Tapi sekarang kan sudah diatur karena desa sudah jadi kelompoknya mencari madu, dia sudah bertanggung jawab. Ya boleh saya katakan kebakaran hutan di Buleleng saya yakin udah belum terjadi. Jadi yang banyak ini lahan-lahan yang tidak bertuan, ya, tapi berdampak berisiko gitu. Nah ini saya rasa mungkin harapan himbauan kami dari pemerintah daerah. Bagi pemilik-pemilik yang lahan tidur daripada tidak bermanfaat kan, lebih baik digunakanlah untuk apa, tanam lombok kah apa, ya saya rasa bermanfaat bagi orang gitu. Saya rasa demikian Mbak Ayu terkait dengan nanti apa-apa yang kita lakukan. Mungkin nanti kami dengan RRI selalu berkomunikasi ya, daerah mana-mana, karena Asongkaru mudah-mudahan di bulan Agustus sampai September, Asongkaru bulan Oktober sudah hujan kan, ya kita harapkan ya kalau hujan BPBD banjir, nah longsor gitu. Ada saja kerjaannya ya, ada BPBD aja. ya. Karena BPBD, kalau BPBD hujan. sifatnya kan mengkoordinasikan. Iya. Kalau misalnya datang longsor, kami juga tetap jadi lakukan penanganan. Kami selalu sinergi ya, karena kami tujuannya adalah menyelamatkan orang jangan sampai terjadi korban. Iya. Contoh jalan licin, kami semprot supaya cepat. Nah, jadi kalau pakai sekop mau nunggu aja 3 hari baru nggak selesai pengalaman kami dulu kan. Sudah kami semprot cepat sehari selesai gitu. Akhirnya lebih lanjut nanti BPBD yang melakukan. Oke, luar biasa koordinasinya ya dan kerjasamanya sampai saat ini untuk jiwa kemanusiaan ya kepada masyarakat itu sendiri, efeknya ataupun dampaknya kepada masyarakat Buleleng. Kita juga beri kesempatan kepada pendengar untuk beratensi di 24644 ataupun ke WA Pro 1 ya di 0811 3999790. Dan topik kita pagi ini mengenai antisipasi musim kemarau dan Karhutla di Kabupaten Buleleng bersama narasumber Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Bapak Imadi Subur SH, Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP. Sembari menantikan atensi pendengar di 24644, mohon izin kepada kedua narasumber kita jeda sejenak. TRC BPBD mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu Satkorlak PB atau BPBD Provinsi, Satlak PB atau BPBD Kabupaten atau Kota untuk mengkoordinasikan sektor terkait dalam penanganan darurat bencana. Fungsi TRC BPBD melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat, membantu Satkorlak PB atau BPBD Provinsi, Satlak atau PB BPBD Kabupaten atau Kota untuk mengaktifasi posko Satkorlak PB atau BPBD Provinsi atau Satlak PB atau BPBD Kabupaten atau Kota, memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana, menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota tim dari sektor terkait dan Satkorlak PB atau BPBD Provinsi, Satlak PB atau BPBD Kabupaten atau Kota.
pertama untukku dan tak ku lupa. Yang lagi falling in love, nggak di mana nyanyi itu terus. Falling in love apaan? Aku tuh lagi mempersiapkan diri sebagai pemilih pemula di pemilu serentak 2024 nanti. Iya, kita udah punya hak suara di pemilu kali ini ya. Ya dong, dan takkan ku sia-siakan. Semangat pemilih pemulanya sih oke. Nyanyinya itu loh yang bikin Dan tak ku lupa. Biarin aja. Ada apa sih hari ini? Simak informasinya dalam Singaraja Pagi ini jam 6:30 hingga jam 8 pagi. Singaraja Siang ini jam 12:30 hingga jam 1 siang. Singaraja Malam ini jam 7:10 hingga jam 7:30 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya Panjat Pinang. Tahu nggak sih, Panjat Pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba Panjat Pinang. Gelaran Panjat Pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai de klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan Panjat Pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, Panjat Pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, Panjat Pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, Panjat Pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, Panjat Pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi. Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi masih di dialog interaktif. Hai balikankan pendengar seputar topik antisipasi musim kemarau dan karhutla di Buleleng ya. Bersama dua narasumber, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Bapak Imadi Subur SH, Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun ke WA Pro 1 ya di 08113999 790. Yang pastinya pendengar dari pemerintah Kabupaten Buleleng sendiri melalui Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar dan juga dari BPBD ini meminta agar masyarakat mewaspadai begitu yang namanya kebakaran hutan dan lahan saat memasuki musim kemarau. Tapi syukurnya karhutla itu masih nihil Pak ya sampai saat ini ya. Nihil. Dan tadi juga disampaikan ada memang kelalaian faktor manusianya. Nah ini apakah perlu masyarakat itu edukasi lagi Pak ataupun sosialisasi dari BPBD ataupun Damkar
tapi sepertinya ataupun kedengarannya sudah berdering ya, Ya, Pak ya, ya. di 24644. Mohon izin kita sapa penelpon. Selamat pagi. Halo, Hah? pagi. Iya, pagi Mas Ramadan yang ada di Sorong. Iya, Oke. Om Swastiastu untuk semuanya. Swastiastu. Bapak-bapak Bagaimana yang Sorong? saya hormati ya. Ya, Ya, panas. panas juga ya? Ini Mbak Ayu ya? Iya, betul. Oh ya, Heeh. Mbak, jadi ini kan bertepatan dengan Hari Pramuka ya. Iya, Praja betul. Dan juga Sarana HUT ya. Provinsi Bali. Heeh. Ya, jadi ini tentang Karhutla ya. Iya, tentang Karhutla dan juga Nah. musim kemarau. Oh ya, Mm-mm. itu antisipasi. Mm-mm. Jadi saya kira ini Pramuka ini dapat berperan untuk mengatasi Karhutla ya. Hmm. Nah, kalau setiap orang itu, jika setiap orang mampu memposisikan dirinya berpikir yang profesional dan proporsional, maka dunia ini pasti akan semakin aman, semakin baik dan baik lagi. Tidak terjadi Karhutla itu akan berkurang sangat berkurang jika berjiwa itu jiwa kesatria ya, bekerja sesuai bidang pekerjaannya dan profesional, secara profesional tidak mencampuri yang bukan haknya kan, lalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau proporsional tadi, baik ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang keliru sampai membakar hutan dan sebagainya ya, melanggar hukum ya. Ya itu karena tidak bagaimana untuk dapat dibagikan dari Bapak narasumber visi misinya agar Karhutla ini tidak sampai terus meningkat begitu ya, agar berkurang ya, ketika menjadi seorang ya, kita kalau ke hutan harus bagaimana ya. Nah, ini saya kira bisa dilibatkan Pramuka masuk di dalam Basarnas juga ya, karena mempunyai jiwa-jiwa kesatria seperti TNI dan Polri begitu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sedikit berkenaan Hari Pramuka gitu. Baik. Ketika bencana alam dilibatkan, ketika ada bakti sosial pun dilibatkan dan sebagainya. Jadi berperan di dalam keluarga pun bisa, yang penting berjiwa kesatria dan bersikap profesional dan proporsional. Begitu, demikian. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Ramadan yang ada di Sorong atas atensinya. Ini bagus sekali ya saran dari Mas Ramadan ya, Pak Kadis ataupun Pak Kalaksa, terkait dengan jika setiap orang itu mampu memposisikan diri secara profesional dan proporsional, ini terutama yang ada efeknya ke orang lain dampaknya ke orang lain begitu ya. Ini bagaimana juga visi misi dari Pak Kadis ataupun Pak Kalaksa agar Karhutla itu tidak sampai meningkat. Apalagi kalau memang dipertahankan, kalau sudah nihil ya nihil terus Pak ya selamanya gitu ya. Oke, silakan tanggapannya sembari menantikan atensi pendengar lain. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Kemudian Mas Ramadan ya dari Sorong, kemudian salam rahayu, ya, sehat selalu. Jadi apa yang disampaikan ini kan saran. Jadi apa yang dilakukan kami di Dinas Pemadam Kebakaran terkait apa yang disampaikan tadi, bagaimana kita membekali adik-adik kita di Pramuka, itu sudah kita lakukan. Yang disebut dengan bagaimana teknik-teknik mematikan api, kemudian terkait dengan kelompok yang disebut pengelola hutan desa juga kita sudah lakukan. Bagaimana kita sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan hutan yang ada ya. Ini di situ ada disebut dengan petugas yang dibentuk oleh desa, hutan desa itu ada pemantau hutan. Kemudian karena di situ ada orang berburu dan sebagainya, itu kan udah ada larangan sekarang. Harapan kita jadi yang sudah kita lakukan edukasi, pelatihan, simulasi, teknik-teknik mematikan api, di samping mematikan lahan juga mematikan apabila ada kejadian kebakaran. Minimal pada dia, kemudian tetangga dia, lingkungan setempat. Ini adik-adik Pramuka kita sudah sering latih. Jadi kebakaran kayak sekarang kan kebakaran kayak kemarin itu kebakaran rumah, kebakaran akibat kompor, konsleting listrik dan sebagainya. Ini kita sudah lakukan. Tinggal bertepatan dengan momen sekarang adalah Hari Pramuka. Jadi patriot bangsa, kesatria bangsa di 17 Agustus ini kita perlu tunjukkan. Ya, bukan untuk HUT aja gitu. Ayo kita lakukan secara bersama-sama. Nah, kami syukur
dengan adanya sering kami lakukan pelatihan kepada adik-adik pramuka. Jadi termasuk adik-adik pramuka sudah berperan aktif dia, ya, berperan aktif. Kadang-kadang bisa mengasih tahu kepada masyarakat yang ada di sekitar, jangan bakar sampah sembarang gitu. Oh, nanti bahaya, ada kebakaran. Gitu. Jadi kan perlu ini edukasi. Jadi di situ ada ilmu yang didapat, kemudian mengurangi dampak risiko apabila terjadi. Jadi ini kami kemudian Mas Ramadan, kami punya tagline Damkar Siap. Jadi siap itu kami selalu melakukan pekerjaan adalah selalu bersyukur, lakukan kami dengan ikhlas, ya. Itu siap itu dalam artian syukur, ikhlas. Kemudian karena amanah itu jelas, karena kami harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada Bupati yang memberikan tugas itu menjadi kepala Damkar. Kemudian yang terakhir adalah profesional. Jadi kami selalu bekerja dengan profesional. Jadi bukan kita aja harus profesional, masyarakat, dunia usaha, kita semua harus profesional. Jangan main-main dengan api kan gitu. Jadi kita sudah memahami teknik-teknik caranya. Oh, anginnya dari sana, kita harus posisi kita di sini gitu. Jadi minimal dasar-dasarnya kita kasih tahu. Jangan sampai nanti mencoba dia menerobos api, akhirnya korban jiwa terjadi. Dan Astongkare, kemudian ya alhamdulillah, kemudian Mas Ramadan, kita di Buleleng apabila terjadi kejadian kebakaran tidak jadi korban jiwa. Termasuk penekanan korban ya materi lah kita biar tekan, karena limit waktu kami 15 menit sudah nyampe di tujuan. Jadi relawan-relawan di tiap desa, relawan di semua kita harus bentuk, termasuk pramuka juga kita sudah buat relawan di pramuka ada. Jadi kami sering lakukan simulasi itu, anak-anak pramuka termasuk rumah sakit, puskesmas sudah semua kami lakukan melalui MOU kerjasama, sehingga kesiapan dia juga sudah matang. Jadi siapa nanti yang memberikan informasi, siapa yang melakukan penanganan, siapa yang artinya mengarahkan untuk mengevakuasi diri dan mengamankan peralatan yang tidak diamankan. Jadi sebelum damkar datang, ya dia sudah melakukan sesuatu. Saya rasa demikian Mas Ramadan. Terima kasih usul sarannya sangat bagus. Kita akan selalu bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Oke, silakan Pak Kalaksa atas tanggapannya. Cukup dari Pak Kadis ya. Ada WhatsApp dari Pak Nyoman Sudarsana Niki di Bakti Sraga. Terima kasih telah disampaikan antisipasi terkait terjadinya kebakaran di Buleleng dengan membentuk relawan di setiap desa. Baik sekali pertanyaannya. Oh, pertanyaannya hanya sekali begitu ya. Apakah relawan itu sudah diberikan pelatihan pembinaan? Harapannya sangat penting diberikan pelatihan untuk kelancaran penanganan kebakaran dan bahaya kebakaran. Oke, silakan tanggapannya. Pak Sudarsana dari Bakti Sraga, yang jelas kami di desa itu sudah ada surat keputusan kepala desa tentang relawan yang ada. Di semua relawan-relawan itu kita sudah latih semua, ya. Kemudian mungkin pematangannya nanti harapan kita relawannya melatih warga masyarakat desa nanti ke depan. Jadi kita tidak lagi kita sebagai pengawas saja, pemantau. Silakan lakukan pelatihan. Tatkala mana yang kurang nanti kita kasih tahu. Oke, berarti sudah continue Pak ya pelatihannya ya. Tidak saja pelatihan tapi bisa saja langsung ke simulasinya ya Pak ya. Oke. Kita terima kembali atensi pendengar di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu Pak Sutaya, nggih durus Bapak. Ya, yang lebih singkat saja. Nggih. Jadi saya tertarik dengan jangan main-main dengan api. Ya. Kalau kita bermain api ini akan sangat-sangat berbahaya dan berisiko itu ya. Nah, jadi untuk itu seperti yang saya sampaikan tadi, betul-betul petugas itu harus profesional. Harus dia ngayah itu ya, dan betul-betul bertanggung jawab terhadap yang di atas dan juga kepada ya pemerintahnya. Nah, pertanyaan siang ya, bagaimana rencana untuk membuat pos ya untuk di Kecamatan Tanjabula, apakah sudah mulai direalisasikan atau kapan? Terima kasih Om Sarwanti, Om Rahayu. Baik, terima kasih Pak Sutaya di Tejakula. Ini rawan kebakaran tadi Pak ya, kebakaran lahan ya di kawasan Tejakula. Ini pasti Pak Sutaya tahu ya lokasinya begitu ya. Oke, sembari menantikan kembali atensi pendengar, silakan Bapak untuk ditanggapi ataupun dijawab. Baik, Swastiastu Pak Sutaya ya di Tejakula ini. Terkait dengan kapan realisasi pos Tejakula dibentuk, pertama kami kemarin bermasalah dengan lokasi. Lokasi yang kita buat itu sudah ada
pelepasan dari Pak Bupati. Setelah kita rancang bangun persiapannya ternyata itu menjadi aset provinsi. Jadi nggak masalah, ini kan tinggal proses saja. Jadi kalau itu aset provinsi kita gunakan untuk masyarakat banyak di situ, karena terus terang aja kami ketar-ketir dan takut. Kenapa? Karena daerah dari tembok, ya, tembok, kelas penutukan dan sebagainya itu di daerah di atas itu kan daerah berisiko. Daerah berisiko kebakaran, belum lagi ada banyak pohon bambu dan sebagainya. Belum lagi masalah padat pemukiman. Belum lagi di situ ada villa, hotel dan sebagainya. Ini kan perlu antisipasi, sehingga harapan kita ke depan ya mungkin secepatnya Pak Sutaya apabila ini masalah lokasi lahan ini sudah siap. Yang jelas kami sudah mempersiapkan personil di Kecamatan Tijekule. Kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat terkait dengan sumber daya yang ada di sana, karena dia juga harus melaporkan harian kinerja. Jadi apa yang diharuskan hari ini, jadi melakukan kegiatan inspeksi, memberikan penyuluhan kepada toko-toko dan sebagainya, memasang nomor telepon yang mudah, cepat juga. Kadang-kadang tatkala ada kejadian orang panik. Jadi orang panik apa? Oh, siapa yang bertugas menghubungi damkar itu terlupakan. Nah, contohlah kemarin sering kejadian itu karena dia panik sehingga terlupakan. Berapa nomor damkar? Nah, ini sehingga di Alfamart, di Indomaret kita tempel juga. Jadi kontak person apabila terjadi kebakaran inilah ditelepon gitu. Jadi termasuk relawan-relawan juga. Kalau di Tijekule kita sudah latih simulasi, tapi itu baru awal. Mungkin nanti untuk pematangan lagi relawan-relawan per desa kita akan kumpulkan, sehingga harapan kita mungkin nanti relawan ini melalui dana desa kan itu melakukan kegiatan edukasi kepada desa, kepada dasawisma, karena sekarang kejadian kebakaran itu kan sering terjadi satu kelalaian aja. Contoh habis sembahyang Kuningan, Galungan, buru-buru sembahyang dia ke Merajan, pulang dari Merajan rumahnya habis. Nah ini terjadi dah. Kenapa? Ya mungkin canang sarinya udah kering itu kena dupa sekarang beda. Ya dupa ini sampai habis sekarang karena di situ ada kandung cairan minyak. Jadi ini hati-hati setelah selesai sembahyang udahlah cabut aja dupanya, matikan baru kita berangkat sembahyang ke Merajan. Banyak kejadian kayak kemarin terjadi di Pucasari, rumahnya habis, motornya, kemudian kopinya dan sebagainya. Nah, saya bilang belum sertifikat tanah lagi kan, beli ribet lagi gitu. Jadi akhirnya tatkala pulang hanya yang ketemu abu gitu. Contoh di Busungbiu juga kemarin satu rumah habis karena Galungan sembahyang dia pulang dari Galungan, loh rumahnya habis. Nah ini harapan kita kepada seluruh warga masyarakat apalagi di hari raya ya. Kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sutaya, jangan coba-coba bermain api. Kalau tidak mau terbakar. Kalau tidak mau terbakar. Okay. Tapi api itu juga perlu untuk penyemangat. Ya, kalau nggak punya api kita nggak ada semangat, loyo juga nggak bisa. Kobarkanlah. Semangatnya apa? Ya api kejuangan, kebersamaan. Ya, betul, sekarang di HUT betul. RI ini kan Ya, itu. betul, Ayolah kita bersemangat sama-sama apabila ada kejadian gini. Jangan ditonton. Kadang-kadang sering ada kejadian kebakaran ditonton, seolah kayak main film aja. Atau mungkin nggak tahu apa yang mesti dilakukan mungkin Pak. Satu, jadi penonton ya. Ya penontonnya karena takut. Oh gitu. Berisiko. Okay, yeah. Satu berisiko sehingga kita sarankan juga kadang-kadang coba penonton agak minggir karena kita melakukan tugas. Sering ada kejadian. Jadi masyarakat juga sudah sadar. Kalau bukan tugasnya jangan coba-coba. Karena terus terang aja berjibaku dengan api nggak gampang. Yeah. Ya, karena saya terus terang aja kalau boleh milih ya karena ini sudah tugas mau diapakan. Jadi udahlah lakukan dengan karena apa? Kejadian saat itu kita harus selesaikan. Ya, makanya pantang pulang kami sebelum api padam. Walaupun nyawa taruhannya. Waduh. Itu memang didaftar. Jadi terakhirnya itu nyawa taruhannya ya, tuh. Jadi banyak kejadian terjadi konslet listrik. Misal listrik belum dimatikan, tatkala kita mau matikan api kan SOP-nya kan listrik harus mati. Tapi tatkala kita biarkan api makin membesar. Hanya kita nekat aja. Pak, kalau ada kata walaupun nyawa taruhannya nggak ingat anak istri Pak. Memang harus. Pak, kesatria damkar itu sebenarnya harus gitu. Jadi tidak ada lagi ingat anak istri ya udahlah. Itu dilupakan ya Pak ya? Dilupakan. Oh gitu. Itu risiko pilihan tugas. Tapi orang-orang damkar adalah orang-orang yang disayang Tuhan itu aja. Yang penting lakukan tugas dengan siap, syukur, ikhlas, amanah dan profesional. Itu aja. Dewi Fortuna selalu pasti menyertai ya, Dewi Fortuna selalu ya. Beliau ya saya juga dulu penanganan bencana dulu bayangin 22.800
nggak ada bantuan apa-apa, nggak tahu datang dari mana. Ya itu kan Dewi Fortuna. Iya, iya. Jadi 22.800 kita dapat selamatkan selama 5 bulan kan, dengan Buleleng apa sih? Kemudian ya Astungkare juga karena beliau, ASEAN juga karena beliau juga ciptaan Tuhan. Kita bantu dia sehingga rezeki ada juga. Gitu. Jadi bantuan itu kadang-kadang datang dari Basarnas, dari pusat gitu, kadang-kadang lucu, nggak masuk akal, kita nggak pernah ngubungi kok. Pak Made saya kirim gitu ya. Pak Made saya kirim beras siapa ya nggak tahu juga. Setelah dicek-cek ya udahlah kita syukuri aja. Bersyukur intinya. Iya, iya. Oke, Pak Kalaksa bagaimana tanggapannya? Silahkan. Terima kasih Mbak Ayu nih terkait dengan Pak Made Sudarsana ya di Bakti Sraga ya. Iya. Selamat pagi Pak Made. Ini terkait dengan saran Pak Made terkait dengan membentuk relawan di tingkat desa ya, tingkat desa, dan apa ini sudah dilatih. Nah, khusus kalau di bencana seperti apa tugas kita mengkoordinasikan, kita di BPBD memang sangat butuh sekali relawan-relawan baik di tingkat desa maupun di kecamatan. Khusus untuk di penanganan kebakaran hutan, kita sudah berkoordinasi seperti dengan UP di KPH Bali Utara, TNBB, bagaimana kita bisa membentuk masyarakat, relawan masyarakat peduli api. Nah, kita sudah di Buleleng ada masyarakat peduli api di Desa Banyupo, Pemuteran, ada di Sumber Kime, Penjarakan, masuk juga di Sumber Kelampok. Dan ini kita sudah sering kumpulkan, latih bersama-sama, sehingga dengan adanya kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan desa dan ada juga relawan masyarakat peduli api ini, nah ini sudah klop sekali. Artinya bagaimana kita bisa menjaga hutan kita yang kita punya di Buleleng ada 56.186 hektar. Itu ada dikelola oleh KPH Bali Utara, ada 37.000 hektar, oleh TNBB 19.000 hektar lebih kan. Nah, seperti itu. Ini kita jaga bersama-sama dengan masyarakat di sekitar lingkungan hutan itu, masuk dengan masyarakat peduli api, termasuk juga karena ini kewenangannya sudah ada di desa, artinya kan Pak Mekel mengkoordinasikan dengan masyarakat supaya bagaimana hutan ini bisa mendatangkan kesejahteraan untuk warga masyarakatnya. Terus yang selanjutnya terkait dengan tadi untuk pembentukan pos di Kecamatan Tijegulu kan itu khusus terkait dengan Damkar sudah ditanggapi oleh Pak Kadis Damkar. Ini lanjut Bu, terima kasih. Oke, sudah semua terjawab ya. Ini karena durasi yang cukup singkat dan sangat-sangat terbatas begitu ya. Silakan sebagai penutup ataupun closing statementnya Pak Kadis ataupun Pak Kalaksa terkait antisipasi musim kemarau dan karhutla di Buleleng. Apa pesan penting yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin dari bagaimana cara mencegah bencana kekeringan di musim kemarau, kita sebagai masyarakat khususnya ya, masyarakat ya awam bisa dikatakan apa sih, sejauh mana sih peran kita sebagai masyarakat untuk antisipasi musim kemarau? Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan antisipasi musim kemarau dengan adanya perubahan fenomena ya, jadi suhu begitu panas. Harapan kita kepada seluruh masyarakat yang ada di Buleleng, jadi harus selalu waspada, jadi antisipasi sedini mungkin apabila ada kegiatan pembakaran sampah, ini harus benar-benar ditunggu, dimatikan sampai mati, jangan sampai berdampak kepada lahan. Nah kemudian kepada teman-teman relawan yang ada di desa, mohon apabila terjadi kejadian kebakaran secepat mungkin menyampaikan informasi ini kepada Dinas Damkar sehingga kami lebih cepat melakukan penanganan. Ya. Ketiga, tidak kalah pentingnya, ayo secara bersama-sama mari kita antisipasi Buleleng bebas daripada kebakaran. Ya, dengan adanya kita sudah relawan yang terbentuk, Astungkare mudah-mudahan kebakaran lahan, kebakaran hutan di Kabupaten Buleleng tidak terjadi. Saya rasa demikian, Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih closing statementnya Pak Kalaksa, monggo sebagai penutup Bapak. Terima kasih Bu Ayu.
pada seluruh warga masyarakat Buleleng, mengingat di bulan Agustus dan September ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau di tahun 2023 ini. Pada kesempatan ini kami menghimbau untuk menghindari terjadinya kekurangan air bersih maupun juga kebakaran hutan. Mari kita bijaksana dalam memanfaatkan air sehingga air bisa kita jaga bersama-sama. Terus yang kedua, kita juga harus bijaksana dalam beraktivitas di kawasan hutan sehingga tidak bisa terjadi kebakaran hutan. Dan yang terakhir, dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Buleleng Development Festival. Kebetulan juga kami dengan stakeholder membentuk stand pameran siaga bencana, mohon juga dikunjungi di lapangan Buana Padre, yaitu di tanggal 15 sampai 24 Agustus 2023 ada kegiatan-kegiatan simulasi terkait dengan bencana gempa bumi berpotensi tsunami dan kebakaran. Nanti di tanggal 16 dan 23 Agustus, termasuk juga ada kuis-kuis yang berhadiah untuk memeriahkan HUT RI kita di tahun 2023. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kalaksa atas closing statement-nya. Dan sebagai penutup ya, di dialog interaktif Hai Balikenken kesempatan hari ini seputar topik antisipasi musim kemarau dan karhutla di Buleleng. Terima kasih Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng Bapak Imade Subur SH, Kalaksa BPB di Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP atas kehadirannya dan sudah sharing bersama pendengar, baik itu Mas Ramadan yang ada di Sorong, Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage ataupun Pak Sutaya di Teja Kula. Selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber dan salam sehat selalu. Sehat selalu. Ya, pendengar, dengan berakhirnya Hai Balikenken sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Edisi awal pekan ya, tepatnya Senin 14 Agustus 2023 di mana bertepatan dengan HUT Provinsi Bali dan juga HUT Pramuka yang ke-62. Kita jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Sesaat lagi ada rekan-rekan kami yang bertugas menemani kebersamaan Anda hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Pro 1